Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 kelas B dan mahasiswa semuanya. Di sini Bu Alfira akan menyampaikan review terkait materi yang sudah dipresentasikan oleh Mas Maulana, Mbak Eliana, kemudian Mas Bagas, Mas Habibur Rahman, dan Mbak Riyahrotun Naimah. Nah, cukup di luar dugaan ya dari saya, kemarin sudah dikirimi file Word ya. Rencananya mau konsultasi tapi konsultasinya terlalu mepet, maka lebih baik si penyaji untuk membuat PowerPoint-nya saja dibandingkan konsultasi, kemudian evaluasi atau reviewnya nanti menyusul. Nah, kemarin ketika memberikan file Word kepada saya, salahnya itu masih banyak, tetapi ketika sudah diubah menjadi PPT, saya rasa ya tetap ada kesalahan, tetapi tidak sebanyak pada saat mengirimkan file Word kepada saya. Nah, cukup menarik juga, kelompok ini memberikan back song yang cukup bagus ya. Banyak yang memberikan komen juga tertarik dengan back songnya, termasuk saya, karena saya juga nggak skip sama sekali file atau videonya ini dari awal sampai akhir, karena memang musiknya bagus ya. Mungkin bisa dicontoh untuk kelompok yang lainnya, bisa menyertakan back song dengan nada-nada yang tepat atau sesuai. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian kompetensi dasar ya. Nah, kita langsung melihat ke KD3 dan KD4 ya. Kata kerja operasionalnya adalah menganalisis ya, menganalisis gerak pada makhluk hidup, pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian di sini menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Langsung ke bagian selanjutnya. Nah, di sini sudah Anda jabarkan pada IPK dan tujuan pembelajaran. Anda lihat di sini ada yang saya buat warna merah, ini mendiskusikan lebih baik ini diganti kata kerja yang menunjukkan kata kerja pada ranah kognitif ya. Kalau mendiskusikan itu lebih ke psikomotorik atau keterampilan ya. Jadi bisa diukur termasuk level kognitif yang C1, C2, C3, C4 dan seterusnya. Jadi mohon ini diganti. Kemudian di sini Anda menggunakan kata kerja menyajikan ya, menyajikan hasil pengamatan pada IPK untuk ranah psikomotoriknya. Nah, pada tujuan pembelajaran yang Anda kembangkan ini sudah sesuai dengan apa yang saya sarankan. Anda mencantumkan model pembelajaran kontekstual, kemudian ada tulisan peserta didik mampu, kemudian karakter-karakter yang diharapkan juga sudah Anda sampaikan. Nah, harusnya kalau kata kerja untuk menyajikan ini bukan penuh rasa ingin tahu, tetapi dengan percaya diri. Kalau rasa ingin tahu tepatnya pada saat menganalisis seperti ini, menganalisis dengan penuh rasa ingin tahu. Nah, itu tepat, mengidentifikasi dengan penuh rasa ingin tahu. Kalau percaya diri itu tepatnya pada kata kerja yang menyajikan, mempresentasikan dengan percaya diri ya, menyampaikan, mengkomunikasikan dan sebagainya gitu ya. Mendemonstrasikan, mensimulasikan dengan percaya diri. Nah, itu tepat. Kalau ini rasa ingin tahu lebih baik diganti saja. Kemudian di sini mulai ke materi ya. Oke. Materi otot, mekanisme kerja otot. Oke. Nah, di sini Anda memilih model pembelajarannya kontekstual, pendekatan pembelajarannya saintifik, strategi pembelajarannya discovery learning, ceramah, diskusi, presentasi, dan resitasi. Oke, kita lihat pada langkah-langkah pembelajaran yang sudah dibuat oleh kelompok ini.
Nah, di sini Anda menggunakan sintak kontekstual, ya, dimulai dari pemodelan, inquiry, tanya jawab, kemudian komunitas belajar, konstruktivisme, refleksi, dan penilaian atau assessment. Oke, kita lihat dari bagian awal pertemuan pertama. Nah, di sini Anda menyampaikan ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Nah, memang benar di sini guru memberikan salam, kemudian memberikan pertanyaan pada materi sebelumnya. Tolong ditambahkan lagi pada kegiatan pendahuluan itu ada apersepsi, memberikan pertanyaan ini sebenarnya juga termasuk apersepsi, tapi tolong ditambahkan lagi, ya, memberikan apersepsi dan memberikan motivasi agar semangat mengikuti pembelajaran dalam waktu satu pertemuan ini. Kemudian tambahkan juga guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa atau peserta didik itu tahu apa saja yang hendak dicapai dalam waktu satu pertemuan itu. Kemudian di sini ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti seharusnya di kolom ini tidak perlu diisi pada bagian di bawahnya gitu, ya. Atau ini juga sama kan tulisannya, guru menggunakan torso, kemudian di sini juga memperlihatkan sebuah torso. Lebih baik bagian ini dikosongi saja, ya. Pemodelan masuknya tetap di bawah ini. Nah, di sini ada kegiatan inquiry. Inquiry itu menemukan, ya. Di sini harus menunjukkan bahwa ada kegiatan di mana peserta didik itu mengamati dan mengidentifikasi, ya, hal-hal yang disampaikan atau ditunjukkan oleh guru. Kalau dilihat di sini sudah betul, ya, peserta didik mengidentifikasi, kemudian peserta didik menganalisis hasil identifikasinya. Nah, yang belum tepat pada langkah pembelajaran di sini adalah langkah-langkah kegiatan di sini ada mengamati, mengidentifikasi, menganalisis, dan sampai yang terakhir itu belum menunjukkan langkah-langkah pendekatan saintifik secara lengkap, karena di sini tidak ada kegiatan menanya dan mengkomunikasikan. Jadi tolong ditambahkan kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan menganalisis di sini ini sebenarnya masuk jadi satu pada kegiatan mengamati, ya. Jadi ini coret saja, mengidentifikasi dan menganalisis coret saja. Kemudian tambahkan di bawahnya menanya. Peserta didik menanyakan bagian dari torso kerangka manusia yang tidak dipahami, ya, seperti itu. Nah, tanya jawab juga bisa masuk sini, ya, atau tanya jawab bisa dimasukkan di sini. Oh, di sini sudah ada, ya, peserta didik dipersilakan bertanya mengenai bagian-bagian rangka dan sendi yang masih belum dipahami. Yang belum ada adalah di sini, ya, subjudul kegiatan menanya. Oke, jadi tulisan kegiatan-kegiatan ini saya rasa sudah tepat, ya. Yang belum atau kurang tepat itu adalah kegiatan-kegiatan dari pendekatan saintifiknya. Jadi ini cukup dihapus, mengidentifikasi dan menganalisis. Kemudian yang di bagian ini Anda tambahkan kegiatan menanya. Kemudian di slide berikutnya ada komunitas belajar atau learning community. Oke, nah di sini tidak ada subjudul atau langkah kegiatan dari pendekatan saintifik mengeksplorasi, ya, mengeksplorasi atau mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi Anda letakkan di sini. Guru membuat kelompok belajar yang terdiri atas 4-5 siswa, kemudian peserta didik saling berdiskusi. Peserta didik yang saling berdiskusi, mereka itu saling bertukar informasi. Nah, itu termasuk dari kegiatan mengeksplorasi. Anda juga bisa menambahkan di sini peserta didik mencari informasi berdasarkan berbagai sumber
referensi dari buku maupun dari internet. Nah, itu juga bisa dimasukkan di sini. Kemudian konstruktivisme. Nah, konstruktivisme di sini kegiatannya masih belum tepat. Konstruktivisme itu mengkonstruk atau membangun sebuah pengetahuan. Anda bisa menambahkan di sini untuk langkah kegiatan pendekatan saintifiknya adalah menganalisis atau menalar. Ya, jadi setelah berdiskusi, peserta didik ya menganalisis bagian-bagian rangka dan sendi. Kalau tadi kan masih bertukar pikiran, ya, saling mengeksplorasi. Kemudian yang di bagian konstruktivisme, peserta didik menganalisis bagian-bagian rangka atau sendi, atau menganalisis fungsi-fungsi rangka atau sendi. Nah, itu juga bisa. Nah, akan lebih teratur lagi kalau di sini ada langkah kegiatan di mana guru itu membagikan LKPD tentang rangka dan sendi. Jadi di sini nanti bisa diisi peserta didik ya menganalisis bagian-bagian dan fungsi rangka maupun sendi ya melalui LKPD, atau peserta didik mengerjakan LKPD tentang fungsi tentang bagian dan fungsi rangka dan sendi. Ya, refleksi. Peserta didik diminta membuat rangkuman, bisa. Peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan ya dari pekerjaan LKPD-nya. Itu juga bisa. Kemudian penilaian. Nah, penilaian itu ya tulis dulu, peserta didik melakukan presentasi dari hasil diskusi atau hasil mengerjakan LKPD. Kemudian di bawahnya guru memberikan penilaian. Tidak lupa guru juga meminta kelompok lain untuk menanggapi presentasi dari tiap kelompok, gitu ya. Kemudian ada kegiatan penutup, membuat responsi boleh, tetapi kalau kegiatan yang wajib dimasukkan pada kegiatan penutup adalah membuat kesimpulan. Siapa yang membuat kesimpulan? Yang membuat kesimpulan adalah peserta didik, ya, bukan gurunya. Nah, kalau mau mencantumkan guru, maka yang ditulis adalah peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah dilalui atau sudah dilaksanakan, ya. Nah, kemudian kita lihat ke pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, ini ada bantuan LKS ya, bukan buku. LKS itu sendiri, beda dengan buku. Oke, ada hipotesis juga, ada menganalisis juga. Saya rasa untuk pendekatan saintifiknya masih belum lengkap juga ya, sama dengan pertemuan pertama. Nah, tolong termasuk di pertemuan ketiga, tolong nanti pertemuan pertama, kedua, ketiga sesuaikan dengan yang saya sampaikan ya pada saat saya mereview pertemuan pertama tadi, disesuaikan. Silakan Anda semuanya nanti setelah review dari saya ini saya upload, silakan berdiskusi. Nanti setelah berdiskusi silahkan menuliskan hasil revisinya di blog masing-masing. Kemudian nanti dimasukkan pada bagian deskripsi video Anda presentasi, gitu ya. Anda masukkan di sana, tuliskan bahwa ini ada ralat atau ada revisi dari isi PowerPoint yang sudah dipresentasikan, gitu ya. Nanti saya beri waktu maksimal 2 minggu setelah saya upload video ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.